Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Ijai Inspirasi. Channel yang berisi kisah-kisah dan cerita inspiratif dan motivasi yang tak hanya menggugah jiwa, tapi juga memperkaya pengetahuan kita. Di video kali ini kita akan mengisahkan tentang nafsu atau jiwa yang ada di dalam diri manusia. Apa definisi nafsu menurut ajaran Islam? Bagaimana Al-Quran menggambarkan nafsu dalam diri manusia? Apa perbedaan antara nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah? Namun sebelum kita mulai, dukung dan support channel kami dengan cara like, komen dan subscribe, dan tekan ikon loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dan kisah-kisah yang menginspirasi lainnya. Baiklah kalau begitu mari kita mulai kisahnya. Bismillah. Di dalam ajaran Islam nafsu dan jiwa merupakan dua konsep penting yang saling berkaitan dan mempengaruhi kehidupan spiritual serta moral setiap individu. Nafsu, atau seringkali diartikan sebagai dorongan atau keinginan yang ada dalam diri manusia, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku dan tindakan manusia sehari-hari. Nafsu dapat membawa manusia kepada kebaikan atau sebaliknya, tergantung pada bagaimana seseorang mengendalikannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai nafsu dan upaya untuk mengelolanya sesuai dengan tuntunan agama adalah hal yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan sejati dan keselarasan dalam kehidupan. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seseorang seharusnya memperlakukan dan mengendalikan nafsu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa nafsu yang tidak terkendali dapat menjadi musuh terbesar bagi manusia, karena ia dapat mendorong seseorang kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, nafsu yang terkendali dan diarahkan dengan baik dapat menjadi sumber motivasi untuk melakukan kebaikan dan mencapai derajat spiritual yang tinggi. Al-Quran dan hadis memberikan berbagai contoh dan nasihat mengenai pentingnya mengendalikan nafsu. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 28 yang artinya, "Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingat kepada Allah serta menuruti hawa nafsunya." Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang untuk berbuat adil bahkan menjadi awal kerusakan. Nafsu seringkali mendorong manusia kepada kejahatan, kecuali mereka yang diberi rahmat olehnya. Ini menunjukkan bahwa tanpa rahmat dan bimbingan dari Allah, manusia cenderung terjebak dalam dorongan-dorongan nafsu yang merugikan. Pada masa kini, di tengah godaan dunia yang semakin besar, pengendalian nafsu menjadi semakin relevan dan penting. Kehidupan modern dengan segala kemajuan teknologi dan informasi menghadirkan berbagai tantangan baru yang dapat menguji kemampuan manusia dalam mengendalikan nafsu. Oleh karena itu, memahami konsep nafsu dalam Islam serta cara-cara untuk mengendalikannya menjadi suatu keharusan bagi setiap Muslim yang ingin mencapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan hakiki. Pembahasan berikut ini akan lebih menguraikan lebih dalam lagi mengenai tingkatan-tingkatan nafsu dalam Islam, bagaimana nafsu mempengaruhi kehidupan kita, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan dan memanfaatkannya sesuai dengan ajaran agama. Nafsu di dalam Islam memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan kondisi spiritual seseorang. Setiap tingkatan nafsu mencerminkan level pengendalian diri dan kedekatan seseorang kepada Allah. Berikut tingkatan nafsu terhadap manusia. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah adalah tingkatan terendah dari nafsu yang selalu mendorong manusia kepada perbuatan dosa dan kejahatan. Nafsu ini berhubungan dengan sifat-sifat buruk seperti kemarahan, keserakahan, dan kesombongan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku." Quran Surah Yusuf ayat 53. Pada tingkat ini, manusia cenderung dikuasai oleh keinginan dan dorongan yang merugikan dirinya dan orang lain. Untuk mengatasi nafsu amarah, diperlukan kesadaran, pengendalian diri, serta bimbingan spiritual yang kuat. Yang kedua, nafsu lawamah.
Nafsu lawamah adalah kondisi di mana seseorang menyadari kesalahan dan dosa-dosanya, kemudian mencela diri sendiri atas perbuatan tersebut. Nafsu ini adalah tanda awal dari kesadaran spiritual dan keinginan untuk bertaubat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri." Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2. Pada tahap ini, seseorang mulai menunjukkan penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri. Proses taubat dan introspeksi menjadi penting dalam perjalanan menuju tingkat spiritual yang lebih tinggi. Yang ketiga, nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah adalah kondisi ideal di mana seseorang mencapai ketenangan jiwa dan kepuasan spiritual melalui ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Allah berfirman, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Pada tingkat ini, seseorang mencapai kebahagiaan sejati dan ketenangan batin. Nafsu mutmainah adalah hasil dari proses penyucian diri yang terus-menerus, serta keimanan dan ketakwaan yang mendalam. Yang keempat, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah yaitu nafsu yang sudah mengenali kotoran-kotoran yang halus seperti riya, ujub, sombong, dengki, cinta dunia, dan lain-lain daripada penyakit-penyakit batin, tapi ia belum bisa melepaskan diri dari kotoran-kotoran halus itu. Yang kelima, nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah adalah salah satu tingkatan spiritual dalam Islam, yang merujuk pada jiwa yang merasa ridho atau puas dengan ketetapan Allah. Ini adalah tingkat di mana seseorang tidak hanya mencapai ketenangan dan kepuasan batin, seperti pada nafsu mutmainah, tetapi juga menerima segala keputusan dan takdir Allah dengan lapang dada, tanpa merasa kecewa atau tidak puas. Orang yang berada pada tingkat nafsu radiyah menerima segala takdir yang ditetapkan Allah dengan sepenuh hati, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik untuk mereka. Mereka selalu merasa puas dengan segala keputusan Allah. Tidak ada keluhan atau rasa tidak puas, karena mereka memahami bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk mereka. Nafsu rodiyah membawa ketenangan batin yang mendalam, karena individu tersebut telah melepaskan segala bentuk keluh kesah dan keraguan, serta sepenuhnya percaya kepada kebijaksanaan dan kasih sayang Allah. Mereka menunjukkan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian hidup dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan, baik besar maupun kecil. Hidup mereka dipenuhi dengan berkah karena keridhaan mereka terhadap Allah membawa rahmat dan ridho Allah kepada mereka. Dan yang keenam, yaitu nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah adalah salah satu tingkatan nafsu dalam Islam yang merujuk pada jiwa yang telah mencapai keridhaan Allah dan diridhoi olehnya. Kata mardiyah berasal dari kata ridho, yang berarti keridhaan atau kepuasan. Pada tingkat ini, seseorang tidak hanya merasakan ketenangan dan kepuasan batin, seperti pada nafsu mutmainah, tetapi juga mendapat keridhaan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, nafsu kamilah. Nafsu kamilah adalah konsep spiritual dalam Islam yang merujuk pada jiwa yang telah mencapai kesempurnaan. Istilah kamilah berasal dari kata kamal, yang berarti sempurna atau utuh. Jiwa yang mencapai tingkat nafsu kamilah telah melalui proses penyucian yang mendalam, mengatasi semua dorongan dan godaan negatif, dan mencapai tingkat kebijaksanaan dan kebajikan yang sangat tinggi. Nafsu kamilah merujuk pada jiwa yang telah mencapai kesempurnaan dalam segala aspek spiritual. Orang dengan jiwa ini memiliki iman yang sangat kuat, pengetahuan yang mendalam tentang agama, dan pemahaman yang luas tentang kehidupan. Mereka yang memiliki nafsu kamilah sepenuhnya mampu mengendalikan nafsu-nafsu rendah seperti kemarahan, keserakahan, dan hawa nafsu. Pengendalian diri ini bukan hanya dalam tindakan, tetapi juga dalam pikiran dan perasaan. Jiwa yang sempurna ini selalu patuh dan taat kepada Allah dalam segala hal. Ibadah mereka dilakukan dengan keikhlasan yang sempurna dan tujuan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Orang dengan nafsu kamilah menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Mereka sabar, rendah hati, penuh kasih sayang, dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Nafsu kamilah membawa ketenangan batin dan kebahagiaan sejati yang tidak terpengaruh oleh keadaan duniawi. Mereka merasakan kedamaian dalam hati karena dekat dengan Allah dan hidup sesuai dengan ajarannya. Mereka sering menjadi teladan dan pemimpin dalam komunitas mereka, memandu orang lain menuju jalan yang benar dengan hikmah dan kebijaksanaan. Jiwa atau ruh dalam Islam adalah unsur esensial yang membedakan manusia dari makhluk lainnya.
Ruh adalah ciptaan Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia, menjadikannya hidup dan sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Jiwa manusia memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kebahagiaan sejati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ibadah, takwa, dan amal soleh. Proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas adalah usaha yang terus-menerus untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa adalah konsep penting dalam Islam yang merujuk pada upaya untuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati seperti kesombongan, hasad atau dengki, ujub bangga akan diri, dan riya atau pamer. Proses ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah melalui ibadah yang konsisten seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran juga dapat membantu memperkuat hubungan dengan Allah. Menghiasi diri dengan akhlak yang mulia seperti jujur, sabar, rendah hati, dan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama dalam hal ini, dan umat Islam diajarkan untuk mengikuti akhlak beliau. Mencari ilmu agama dan ilmu dunia yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Menjauhi segala bentuk maksiat dan perbuatan dosa, serta berusaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Bertobat dengan sungguh-sungguh atas segala dosa dan kesalahan, serta bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Menariknya, manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan Allah dan dilengkapi dengan perangkat tubuh fisik, akal pikiran, dan dimensi mental. Ketiga perangkat tersebut sangat berkaitan erat. Apabila salah satunya sakit, bisa mengganggu bagian perangkat lainnya. Misalnya seseorang yang berada di lingkungan fisik yang toksik beracun akan merusak dimensi mentalnya. Begitu juga pikiran yang rusak karena depresi, akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti liver, darah tinggi, stroke, dan serangan jantung. Mengikuti hawa nafsu menjadikan manusia lalai. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 28 yang artinya, janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari ingat kepada Allah serta menuruti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi seseorang untuk berbuat adil bahkan menjadi awal kerusakan. Mengikuti hawa nafsu merupakan sumber kekafiran dan kebinasaan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Toha ayat 16 yang artinya, maka janganlah engkau dipalingkan dari urusan kiamat oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti pada hawa nafsunya sehingga menyebabkan engkau binasa. Seseorang dapat terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau kesalahan, karena ketidakmampuannya mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu memiliki sifat alami terendah, yaitu sifat hewan hayawaniyah, yaitu cenderung mendorong kepada keburukan serta bertentangan dengan kebenaran, karena prinsip kerjanya hanya mengejar kesenangan semata. Hawa nafsu adalah substansi jiwa manusia yang tidak dapat dihilangkan, melainkan dapat dikendalikan dan diarahkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dengan tujuan agar manusia dapat merasakan kesenangan di dunia. Namun, Allah juga menghendaki agar dalam rangka memperoleh kesenangan tersebut, manusia tidak melanggar aturan-aturannya. Dalam hal ini Allah memberi peluang agar manusia tidak hanya dapat memperoleh kesenangan duniawi saja dengan memenuhi dorongan hawa nafsu, namun juga berhak untuk mendapat kebahagiaan di akhirat dengan cara mengendalikan hawa nafsu agar tetap mengikuti aturan-aturannya. Hawa nafsu yang tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang dinamakan hawa nafsu yang mendapat petunjuk dan rahmat Allah. Mencermati dan meminimalkan gerak hawa nafsu dalam memengaruhi setiap lintasan pikiran, perkataan, dan perbuatan, merupakan hal yang penting dan harus senantiasa dilakukan agar kita terhindar dari perbuatan dosa dan kemurkaan Allah. Sebagaimana nasihat Hasan al-Basri, kekanglah keinginan hawa nafsumu karena ia selalu membujukmu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jangan turuti rayuannya karena bila kamu menuruti kemauannya, ia akan menggiringmu kepada puncak keburukan. Hilangkanlah hawa nafsumu dengan zikir, karena dengan zikir ia akan cepat melemah. Zikrullah, mengingat Allah, baik secara umum selalu merasakan pengawasan Allah dimanapun berada, maupun secara khusus melalui ibadah ritual dan doa, adalah cara efektif mengekang hawa nafsu. Dengan zikrullah pula,
hati seseorang menjadi lebih sensitif dalam mengenali apakah suatu perbuatan didasari oleh kebenaran iman atau didasari oleh hawa nafsu. Muhammad Al-Kindi berkata, "Aku mendengar guru-guru kami berkata, jika Anda dihadapkan pada dua hal yang Anda tidak tahu mana dari keduanya yang diridai Allah, maka lihatlah yang paling dekat kepada hawa nafsu Anda, kemudian ambillah yang berlawanan dengannya. Karena kebenaran itu berlawanan dengan hawa nafsu. Setiap manusia tentu memiliki nafsu yang menjadi dasar atas segala urusan atau perbuatan yang dilakukannya, entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk seperti bahaya nafsu dalam Islam. Nafsu seringkali diidentikan dengan segala yang buruk seperti emosi atau hasrat yang berhubungan dengan seksual. Sebenarnya pengertian nafsu itu sangatlah luas dan mencakup hal. Imam Al-Ghazali berkata, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang, abid atau orang yang beribadah disibukkan oleh penghalang-penghalang yang terdiri dari 4 macam, yaitu dunia, makhluk, setan dan nafsu. Ia menegaskan bahwa, abid wajib menghilangkan penghalang-penghalang itu dari dirinya dengan cara apapun, supaya sampai kepada maksudnya. Metode yang diberikan Al-Ghazali untuk menghilangkan penghalang tersebut adalah dengan cara zuhud pada dunia, mengasingkan diri dari makhluk, memerangi setan dan mengalahkan nafsu. Namun Al-Ghazali mengakui bahwa nafsu merupakan yang paling berat dan paling dahsyat dari yang lain. Ia tidak mampu dikalahkan dengan satu kali saja. Oleh karena itu, perlu ada cara khusus yang dapat mengalahkan nafsu dengan lebih mudah. Cara adalah akal muslihat yang menemui solusi baik untuk keluar dari permasalahan yang rumit dengan mudah. Menghadapi tantangan yang berat seperti nafsu memang harus menggunakan cara yang jitu. Nafsu itu bagaikan musuh dalam selimut, yang sangat sukar dihilangkan, karena ia berada dalam diri kita. Berbeda dengan 3 penghalang yang lain, semuanya berada di luar diri kita. Karena itulah, Al-Ghazali mengakui bahwa nafsu adalah yang paling dahsyat dari 4 macam penghalang ibadah itu. Hakikat nafsu yang dimaksudkan di sini adalah suatu unsur atau esensi yang ada pada manusia yang membawa kepada kuat marah dan kuat syahwat. Dengan bahasa lain, sering disebut dengan istilah nafsu amarah. Nafsu dengan pengertian tersebut adalah tidak akan kembali dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merupakan tentara setan. Berdasarkan klasifikasi nafsu, nafsu yang harus dikalahkan adalah nafsu amarah, lawamah, dan mulhamah. 3 nafsu tersebut tidak masuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai jiwa mutmainah yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-30. Hal itu mengisyaratkan bahwa 3 nafsu itu masih jauh dengan Allah, sehingga belum mendapat panggilannya. Dalam ayat itu, Allah hanya memanggil nafsu mutmainah, radiyah, mardiyah, dan nafsu kamilah. Karena itu, 3 nafsu itu harus dikalahkan supaya mendapat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Mengalahkan nafsu bukan perkara mudah seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali sebelumnya. Perlu ada trik atau cara khusus untuk mengalahkan nafsu tersebut, di mana cara itu sudah teruji pada orang-orang sufi dalam jihad mereka menguasai nafsu. Seperti cara yang telah digambarkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Ibnu Athaillah adalah tergolong ulama yang produktif. Banyak karya yang telah dihasilkannya, dalam bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fikih. Adapun cara untuk mengalahkan nafsu yang diberikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam adalah dengan cara mengenali nafsu lebih dulu. Mengenali ajakan nafsu adalah dengan cara membedakan antara ajakan nafsu dengan ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Athaillah berkata, apabila ada 2 hal yang tidak jelas bagimu, lihatlah mana di antara keduanya yang paling berat bagi nafsu, lalu ikutilah ia karena tidaklah terasa berat bagi nafsu kecuali sesuatu yang benar. Dari kalam hikmah itu terlihat perbedaan antara ajakan Allah dengan ajakan nafsu. Ajakan Allah adalah yang lebih berat dikerjakan, sedangkan ajakan nafsu lebih ringan dikerjakan. Dalam aktivitas sehari-hari, kita selalu dililit oleh 2 hal yang kabur bagi diri kita, apakah melakukannya atau meninggalkannya. Sebagai contoh, mengerjakan salat berjamaah pada awal waktu, dengan mengerjakan salat sendiri pada akhir waktu. Mengerjakan salat berjamaah pada awal waktu sangat berat bagi nafsu, karena mengganggu kesantaiannya, kelalaiannya dan kesenangan atau aktivitas duniawinya. Karena itu, ikutilah ajakan Allah dan palingkan dirimu dari ajakan nafsu itu dengan tegas.
Ajakan nafsu tidak hanya pada yang jelas berlawanan dengan syariat, tapi terkadang juga ada dalam ibadah yang sukar dikenali oleh umum manusia. Dalam hal ini, Ibnu Athaillah berkata, di antara tanda mengikuti hawa nafsu adalah bergegas melakukan amalan sunnah, namun malas menunaikan amalan wajib. Banyak orang malas dan berat melakukan amalan-amalan wajib, karena umum manusia melakukannya, maka nafsu merasa tidak ada sesuatu yang lebih yang beda dengan yang lainnya untuk mendapat pujian. Dengan demikian, cara mengalahkan nafsu adalah mengikuti yang lebih berat dikerjakan, dan berpaling dengan tegas dari yang lebih ringan dikerjakan. Saudaraku, memahami konsep nafsu dalam Islam adalah hal yang sangat penting bagi setiap Muslim. Nafsu, dalam berbagai tingkatannya, memainkan peran yang krusial dalam membentuk perilaku dan kehidupan spiritual seseorang. Islam mengajarkan bahwa nafsu adalah bagian dari diri manusia yang harus dikendalikan dan diarahkan dengan baik agar dapat mencapai kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan nafsu seperti nafsu amarah, yang mengajak kepada kejahatan. Nafsu lawamah, yang mencela diri sendiri. Nafsu mutmainah, yang tenang. Nafsu radiyah, yang rida dengan ketetapan Allah. Nafsu mardiyah, yang diridai oleh Allah. Dan nafsu kamilah, yang sempurna, memberikan panduan bagi kita untuk mengenali di mana posisi spiritual kita dan bagaimana kita dapat meningkatkannya. Proses penyucian jiwa atau tazkiyatun nafas, adalah kunci untuk mengendalikan dan memurnikan nafsu. Ini melibatkan usaha terus-menerus dalam beribadah, meningkatkan keimanan, memperdalam ilmu, berakhlak mulia, dan menjauhi perbuatan dosa. Melalui proses ini, seorang muslim dapat mencapai tingkat nafsu yang lebih tinggi, membawa mereka lebih dekat kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya. Kehidupan modern dengan segala godaannya membuat pengendalian nafsu menjadi lebih menantang. Namun, dengan kesadaran, disiplin, dan bimbingan dari ajaran Islam, kita dapat mengarahkan nafsu kita ke jalan yang benar. Nafsu yang terkendali dan dimurnikan dapat menjadi sumber motivasi yang kuat untuk melakukan kebaikan, mencapai kesuksesan spiritual, dan membawa kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Sebagai Muslim, kita diajarkan untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas jiwa kita. Dengan mengenali dan mengendalikan nafsu, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan petunjuk untuk selalu berusaha mengendalikan nafsu kita, menyucikan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Demikianlah pembahasan kami mengenai nafsu atau jiwa yang berada di dalam diri manusia. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat menambah pengetahuan dan menjadi inspirasi serta menambah cahaya iman di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita selalu berusaha untuk memahami dan mengendalikan nafsu kita sesuai dengan ajaran Islam, agar kita dapat mencapai kebahagiaan sejati dan keselarasan dalam berkehidupan. Terima kasih telah menonton serta menyimak pembahasan kami kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kebaikan yang kita sebar akan kembali kepada kita. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Salam hangat dan teruslah berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.